Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja. Hari ini kita ada dalam ibadah sekolah minggu remaja Jemaat GKPB Getsemani di Sidakarya. Untuk menyambut ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian bersuka dalam Tuhan 2 kali. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Mari kita berdoa, kita melipat tangan, kita tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu remaja Jemaat GKPB Getsemani di Sidakarya ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami mohon, kami menyerahkan doa ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini, yang semuanya kami alaskan hanya di dalam satu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo anak-anak yang ada di rumah, apa kabar adik-adik kelas kecil, kelas tengah juga, kakak-kakak remaja, semuanya bagaimana, apa kabarnya? Sehat semua? Ya, baik. Adik-adik, mari kita menaikkan satu pujian lagi, I love you Jesus 2 kali. Mari kita angkat bersama-sama. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about
Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Anak-anak yang ada di rumah masing-masing dan juga ada anak-anak yang ada di sini, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan Alkitab kita, dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu remaja Jemaat Getsemani akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati hati kami Tuhan, berikan kami telinga untuk dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan juga berkati Bapak Pendeta kami yang akan melayani firman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, yang semuanya kami alaskan hanya di dalam nama satu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Kami persilahkan kepada Bapak Pendeta, dipersilahkan. Iya, shalom anak-anak Jemaat Getsemani, apa kabar? Ya, hari ini kita bersyukur Ibu Majelis pendamping sekolah minggu, Ibu Purwo mendampingi kita, dan ada teman-teman yang di gereja. Mulai dari paling barat, siapa? Teman kita yang di paling barat siapa namanya? Oke, ada Dwi. Kenapa kok enggak semangat? Ya, ada Dwi. Apa kabar Dwi? Oke, terus Januar, apa kabar? Baik. Ya, nanti mic-nya tetap di mulut ya. Terus ada, ayo tebak, ini mawar apa atau melati? Melati, lambaikan tangan dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Dan yang paling ujung ada Nona, Glory. Iya, 2 minggu PR kita. Di manakah ayat yang berbicara kalau berdosa kepada Roh Kudus tidak diampuni, bahkan mati? Begitu ya kira-kira ya. Oke, sudah 2 minggu. Ada yang mau menjawab? Yang di rumah yang mau menjawab bisa SMS atau WA. Ya, yang di gereja aja lah yang jawab.
Siapa yang sudah siap jawabannya nanti dikasih hadiah. Oh, Melati yang jawab. Ulangi keras. Oke, terima kasih. Ya, itu jawaban yang paling tepat. Itu kisah siapa? Ananias dan Safira. Petrus berkata kepada Ananias, ya, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Saat itu juga Ananias dihukum mati. Ya, terima kasih untuk Melati sudah menjawab pertanyaan 2 minggu berturut-turut. Ya, teman-teman yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berterima kasih juga kepada siapa? Kepada Kak Aryan. Ya, terima kasih Kak Aryan. Dan kakak-kakak panitia Hari Raya Gerejawi yang menyiapkan rekaman ini. Ya, setiap minggu pukul 10.00 WITA. Bagi anak-anak yang belum ikut sudah 3 minggu, orang tua yang ada bersama saat ini, mohon bantu supaya anak-anak kita semua bisa ikut sekolah minggu dan remaja. Ya, Ibu Majelis Sekolah Minggu sudah doakan kita. Sekarang kita buka Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan lihat cerita tentang siapa? Ya, jangan dibuka dulu rahasianya. Yang pasti kita akan baca terlebih dahulu 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Ceritanya tentang Daud dan Goliat. Ya, kita baca, anak-anak yang ada di gereja juga membaca, siapkan mic dan kita akan baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat 45, 1 Samuel pasal 17. Pak Pendeta hitung 1 sampai 3, anak-anak yang di rumah juga membaca. Kita mulai 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Anak-anak, terima kasih yang sudah membaca. Kita akan memahami cerita ini lebih dalam melalui video. Anak-anak siap? Oke, kita menyaksikan videonya. Pada suatu masa, orang Filistin mengarahkan tentara mereka untuk maju berperang menentang Israel. Mereka berbaris di sebuah bukit, dan orang Israel berbaris di sebuah bukit yang lain, dan di antaranya adalah lembah. Salah seorang daripada tentara Filistin itu, seorang gergasi bernama Goliat. Tingginya 9 kaki lebih, dan dia memakai baju perisai gangsa yang berat. Mata tombaknya seberat kira-kira 7 kilo. Sekarang juga aku mencabar tentara Israel. Pilihlah seorang dari kalangan kamu untuk melawan aku. Goliat berteriak, jika dia menang dan membunuh aku, kami akan menjadi hamba kamu.
Tetapi jika aku menang dan membunuh dia, kamu akan menjadi hamba kami. Selama 40 hari, pagi dan petang Goliat mencabar mereka. Isai bimbang akan keadaan ketiga orang anaknya yang mengikuti Raja Saul pergi berperang menentang tentara Filistin. Dia menyuruh Daud pergi bertanyakan bagaimana keadaan abang-abangnya. Ketika tiba di perkemahan tentara Israel, Daud berasa sangat hairan melihat tidak ada seorang pun yang berani untuk menyahut cabaran Goliat kerana menghina tentara Allah yang hidup. Dia pun berkata, "Hamba bersedia melawan dia." Jawab Raja Saul, Jangan, engkau masih sangat muda, sedangkan dia telah biasa berperang sejak masa mudanya. tetapi Daud berkata, "Hamba sudah membunuh singa dan beruang untuk menyelamatkan domba bapa hamba. Dan orang Filistin yang tidak mengenal Allah akan hamba perlakukan seperti binatang itu." Akhirnya Raja Saul bersetuju. Dia memberikan pakaian perangnya kepada Daud. Tetapi Daud tidak biasa memakai pakaian perang, lalu dia menanggalkan seluruh pakaian perang itu. Kemudian dia membawa tongkat gembalanya, ali-alinya, dan 5 biji batu untuk menghadap Goliat. Apabila Goliat melihat Daud, dia mengejek Daud karena dia masih muda. Dia mengutuk dan berteriak kepada Daud, Aku akan memberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan. Daud berkata, "Engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku datang melawan engkau demi nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel. Semua orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang ataupun tombak untuk menyelamatkan umatnya." Goliat mula maju mendekati Daud. Lalu Daud berlari dengan cepat ke arah Goliat, lalu mengambil sebiji batu dan mengumban batu itu dengan ali-ali ke arah Goliat. Batu itu kena pada dahi Goliat sehingga pecah tengkoraknya. Daud berlari ke tempat Goliat rebah menggunakan pedang Goliat sendiri. Daud memancung kepala Goliat. Apabila orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, mereka pun lari. Tentara Israel mengejar mereka sampai ke negara mereka sendiri. Demikianlah Daud memperolehi kemenangan yang besar untuk Israel. Iya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah menonton videonya. Bagus enggak? Yang di gereja bagus enggak videonya? Oke. Iya, yang harus kita pahami anak-anak bahwa Tuhan Allah itu menciptakan semua orang. Ia menciptakan orang apa? Orang Israel. Dia menciptakan orang Filistin. Dia menciptakan juga kita orang apa? Kita bangsanya apa? Yang di rumah? Yang di gereja kita bangsa apa? Iya, yang lain kok enggak bisa jawab. Orang Indonesia. Allah juga menciptakan orang Indonesia. Allah menciptakan sekali lagi orang Israel, orang Filistin. Ya, tapi masalahnya adalah tidak semua bangsa itu menyembah kepada Allah. Mereka menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Tuhan lain. Menyembah juga kepada apa? Kepada batu atau kepada benda-benda. Allah marah atau tidak? Ya, Allah tidak suka. Allah mau supaya mereka menyembah Allah.
Ya, bangsa Filistin adalah satu bangsa yang tidak menyembah Allah seperti bangsa Israel. Mereka menyembah Allah lain. Bangsa Filistin berperang dengan bangsa Israel. Lalu dalam kisah tadi ada yang namanya panglima tentara orang Filistin bernama siapa? Goliat. Ya, nanti mic-nya di mulut ya kalau jawab. Goliat. Lalu ada anak muda dari Israel namanya siapa? Ayo. Daud. Oke, Daud. Yang jelas bahwa Goliat itu sudah sering berperang. Ya, siapa yang suka berperang? Ayo. Anak-anak yang di rumah, yang suka berperang siapa? Berperang lawan siapa? Lawan orang tua jangan. Iya, baik anak laki maupun anak perempuan tidak boleh berperang lawan orang tua. Yang benar adalah dengar-dengaran orang tua. Ya, jadi Goliat itu suka berperang, hebat berperang. Apalagi dia paling pendek. Betul Goliat itu pendek? Betul. Kok Goliat pendek? Bukan. Aduh. Goliat itu paling panjang, paling tinggi, paling besar. Ya, anak-anak yang di rumah maklum, teman-teman yang di gereja mereka bercanda. Maksudnya Goliat itu tinggi. Begitu Dwi ya? Dia bercanda, tapi bohong. Tapi tidak boleh bohong ya. Kalau ya harus bilang ya. Kalau panjang harus bilang panjang. Kalau tinggi harus bilang tinggi. Oke. Ya, semoga anak-anak yang di rumah tetap enjoy. Pak Pendeta akan melanjutkan. Jadi Goliat itu pandai berperang dan juga dianya badannya tuh besar, hebat. Sedangkan Daud kecil atau besar? Kecil. Daud itu kecil. Kan di video tadi sudah kelihatan. Besar. Lalu anak-anak, yang terjadi adalah perang antara kekuatan orang Filistin, bangsa Filistin yang menyembah Allah lain itu, dengan peperangan antara orang Israel yang menyembah Tuhan Allah, yang diwakili oleh Daud, Israel, dan diwakili oleh Goliat, Filistin. Anak-anak perhatikan, Goliat itu menghina Daud. Karena apa? Daud itu kecil. Daud itu masih muda, Daud itu belum pernah berperang, Daud itu tidak punya nama, Daud itu belum populer. Goliat itu tertawa, menghina. Daud itu dibully sama Goliat. Hai anak kecil, kamu mau apain saya? Pasti kamu akan mati. Sekali lagi Pak Pendeta bilang, peperangan antara kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan Allah, Daud, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, Goliat. Anak-anak, dalam peperangan itu Tuhan memenangkan Daud. Karena Daud menyembah Allah. Daud berperang atas nama Allah. Karena bangsa Filistin akan membunuh semua orang pilihan, yaitu orang Israel. Bahkan anak-anak, Goliat katakan, kalau hari ini saya membunuh kamu, semua bangsa Israel harus menyembah aku. Tetapi saudara, anak-anak, orang-orang tua yang juga bersama anak-anak di rumah, dengarkan bahwa Daud mengatakan, saya berperang dengan Tuhan saya. Apa pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi? Yang pertama adalah Tuhan memakai kita sebagai anak-anaknya. Untuk apa? Untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus.
Untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Anak-anak kalau bergaul di tetangga, di masyarakat, di sekolah, anak-anak harus berkata benar, berkata jujur. Anak-anak tidak boleh nakal. Itu tandanya anak-anak berperang sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Jadi anak-anak bukan berperang lewat cerita ini, nanti di sekolah lalu anak-anak pukul, anak-anak tendang, anak-anak menyakiti hati teman. Bukan. Berperang dalam arti hari ini adalah anak-anak melakukan hal yang benar. Nanti Tuhan akan berpihak kepada anak-anak. Sebab Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak siapapun dia. Sekarang anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak menjadi Daud kecil saat ini, yaitu membela kebenaran, membela firman Tuhan. Ya, begitu aja renungan hari ini, karena kita sudah memahaminya lewat video. PR untuk kita, di manakah terdapat ayat yang mengatakan barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Di manakah ayat itu? Itulah PR kita untuk minggu depan. Oke, sudah catat PR-nya. Di manakah ayat yang berbicara siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan, sebaliknya yang meninggikan diri alias sombong direndahkan. PR untuk minggu depan. Anak-anak, mari kita masuk saat teduh. Pak Pendeta berdoa untuk kita sekalian. Kita berdoa. Ya Bapa, hari ini anak-anak belajar tentang bagaimana Allah memakai Daud untuk menunjukkan bahwa Allahnya Daud, yaitu Allah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang berkuasa. Tuhan memberkati anak-anak yang mendengarkan firman hari ini. Haleluya. Amin. Iya, Ibu majelis kita, Ibu Purwo akan melanjutkan ibadah kita. Kami persilakan. Anak-anak yang ada di rumah masing-masing dan juga anak-anak yang masih ada di sini, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Goliat dan Daud. Dan untuk itu kita akan menyanyikan bersama-sama pujian Daud dan Goliat. Mari kita angkat bersama-sama. Kita ulang 2 kali. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Anak-anak, tiba saatnya sekarang kita akan membawa persembahan kita masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah masing-masing persiapkan persembahan, dan juga yang ada di sini mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu pujian persembahan kami sedikit sekali. Mari kita angkat bersama-sama. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan berikan dengan senang hati.
persembahan kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan berikanlah dengan senang hati. Baik, anak-anak yang di rumah masing-masing dan juga anak-anak yang di sini, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu sekolah minggu, remaja, jemaat Getsemani Sidakarya sudah boleh beribadah dengan baik, dan saatnya kini sekarang kami satu di dalam doa. Tuhan, kami mohon Tuhan berkatilah anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati pendidikan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Getsemani di Sidakarya, Tuhan berkati jemaat kami Tuhan, lindungi mereka dimanapun berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan, berkati persembahan kami ini Tuhan, kiranya berguna bagi kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini Tuhan, yang semuanya kami alaskan hanya di dalam satu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Anak-anak yang ada di rumah masing-masing dan juga yang ada di sini, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan mengangkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Mari kita angkat bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Iya, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga kakak-kakak remaja, kita akan menerima berkat. Kita mengambil posisi berdoa, anak-anak yang ada di sini, ya, yang di rumah juga. Oke, kita berdoa. Bapa, kami akhiri ibadah sekolah minggu jemaat Getsemani hari ini Tuhan, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Terima kasih Tuhan,
Engkau pakai kami yang ada di gereja saat ini untuk melayani. Ya Bapa, kami akan bertemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati kami. Ya Bapa, pada akhirnya hamba mohon daripadamu kiranya Allah Tritunggal memberkati anak-anak sekolah minggu remaja Jemaat Getsemani. Semua anak yang ada di Bali, khususnya di GKPB, bahkan semua anak-anak yang ada di seluruh dunia. Allah Tritunggal memberkati mereka dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Allah Tritunggal memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang ada di rumah dan anak-anak yang ada di gereja, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kepada Ibu Majelis Pendamping Sekolah Minggu, terima kasih Kak Aryan, terima kasih, dan juga kakak-kakak panitia Hari Raya Gerejawi. Ya, kita lambaikan tangan dulu untuk kakak-kakak. Oke, yang di rumah, shalom. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Oke, terima kasih. Kita ketemu nanti minggu depan tanggal berapa ya? 28 Juni 2020. Ya, akhir kata atas nama guru-guru sekolah minggu, atas nama Majelis Jemaat bersama panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Getsemani mengucapkan selamat hari Minggu. Kita ucapkan bersama, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah.